Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa lagi di Rujak Renungan Penyejuk Kalbu, edisi hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Kita mengawali renungan penyejuk kalbu ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan berrahmat ini karena kami boleh merayakan misteri suci, misteri ilahi, yakni misteri Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami agar sungguh-sungguh memahami, menyadarinya, dan boleh merasakannya di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus terangkat ke surga, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam tradisi suci, hari Minggu setelah hari Minggu Pentakosta, hari raya Pentakosta, kita pada hari ini merayakan hari raya Tritunggal yang Maha Kudus. Memang sangat sulit bagi kita untuk memahami misteri Allah, akan Allah yang satu tetapi memiliki tiga pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mengapa kita perlu memahami ini meskipun tidak sepenuh-penuhnya kita memahami? Karena inilah kebenaran iman kita. Kebenaran iman kita akan Allah yang satu tetapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Untuk bisa sungguh-sungguh memahami, mengenal sedikit tentang Allah yang misteri ini, kita perlu menghindari diri kita dari ketiga ajaran sesat yang membawa kita ke dalam pikiran yang sesat pula. Ajaran yang pertama adalah politeisme. Politeisme, poli berarti banyak, teisme berarti Allah. Allah itu banyak. Kita tidak mengimani Allah yang banyak, tetapi kita mengimani Allah yang satu, namun memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan paham yang kedua, paham sesat yang kedua adalah modalisme. Modalisme ini mengajarkan bahwa Allah itu satu, tetapi punya tiga wujud atau tiga perwujudan. Kita tidak meyakini akan hal yang ini. Kita meyakini bahwa Allah itu satu, tetapi punya tiga pribadi. Pribadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajaran sesat yang ketiga adalah Arianisme. Arianisme itu satu ajaran sesat
yang diajarkan oleh Arius, seorang imam Mesir yang lahir pada abad kedua atau ketiga, 300-an. Dan dia mengajarkan bahwa memang Allah itu adalah satu Allah, tiga pribadi, tetapi dia mengajarkan bahwa Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah ciptaan. Mereka di bawah Allah Bapa, lebih tinggi daripada Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Namun iman kita tidak mengajarkan demikian. Ajaran ini dilawan dalam konsili Nikaya pada tahun 322 dengan menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang satu tetapi tiga pribadi. Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra yang menebus, dan Allah Roh Kudus yang membaharui. Memang sangat sulit sekali untuk kita pahami dengan kemampuan akal budi kita. Tetapi inilah kebenaran iman kita, keyakinan kita yang dipegang teguh oleh tradisi suci dan diajarkan secara terus-menerus kepada para rasul dan kepada kita sekalian hingga saat ini. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, memang kita sulit untuk memahami sekali lagi bagaimana paham tentang Allah yang satu tetapi tiga pribadi. Kita dibantu dengan dua konsep sederhana, yakni tentang apa dan siapa. Kalau ditanya tentang keapaan Allah, berarti Allah itu kodratnya adalah Allah. Tetapi pribadinya itu ada tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Bertanya tentang siapa? Siapakah Allah itu? Allah itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu pertanyaan tentang siapa kalau kita mau menjawab. Lalu yang kedua, apa itu Allah? Allah, apa kodrat Allah? Kodrat Allah itu adalah ilahi, adalah kudus, adalah suci. Tetapi Allah yang satu ini, kodrat keilahian ini memiliki tiga pribadi, yakni pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Sekali lagi ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hal yang konkret yang bisa kita rasakan, kita alami adalah membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ketika kita membuat tanda salib, kita sungguh-sungguh mengimani akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, akan satu Allah tetapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam keseharian hidup kita, ketika kita mengalami kecemasan atau kita mau mengikuti suatu ujian atau kita mengalami persoalan yang berat, ketika kita melakukan atau membuat tanda salib, selain kita mengingat akan penyelenggaraan Allah yang Tritunggal Maha Kudus itu, Allah yang menyertai kita itu, kita merasakan bahwa Allah begitu dekat dengan kita, bahwa Allah selalu menyertai kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Allah yang Tritunggal Maha Kudus inilah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus mengutus para rasul, para muridnya untuk membaptis orang di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang-orang Katolik, orang-orang yang mengimani misteri Trinitas atau misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini, pada kesempatan ini kita belajar bagaimana kita merasakan meskipun kita tidak sungguh-sungguh memahami atau secara penuh kita memahami hakikat Allah yang satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, meskipun sangat sulit untuk kita pahami,
misteri Tritunggal Maha Kudus ini, namun kita dibantu dengan ajaran-ajaran dari Bapak-Bapak gereja, dari orang-orang kudus kita, dari para rasul, mengajak kita untuk sungguh-sungguh, meskipun kita tidak memahami sepenuhnya tentang misteri Tritunggal Maha Kudus, tetapi kita sungguh merasakan bahwa Allah menyertai kita ketika kita membuat tanda salib, ketika kita mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita merasa dekat, kita merasa kuat, dan kita merasa diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir renungan ini ada kisah, mungkin kita sudah mendengar kisah tentang Santo Agustinus dengan seorang anak kecil. Santo Agustinus seorang bapak gereja, teolog Kristen yang sangat cerdas. Dia berusaha untuk mencari tahu, untuk menjelaskan secara terang menerang tentang Tritunggal yang Maha Kudus ini. Namun dia tidak bisa menjelaskannya. Suatu kesempatan dia berjalan keliling, mengelilingi sungai untuk mungkin mencari ide-ide baru, dan dia bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini sedang menguburkan atau sedang menggali lubang. Ia berencana untuk memindahkan air laut itu ke dalam lubang. Lalu Agustinus bertanya kepadanya, "Hei, nak, apa yang kamu buat? Apa yang kamu lakukan?" Lalu si kecil itu menjawab, "Saya mau mengambil air laut yang begitu banyak itu dan mau memindahkannya ke dalam lubang kecil ini." Lalu Agustinus tertawa. "Kok, bagaimana bisa hal itu terjadi, nak? Tidak mungkin." Lalu anak itu menjawab dia, "Hei Bapak, kamu, hal ini yang kau mau katakan, bagaimana mungkin? Otakmu, kecerdasanmu begitu kecil, mau memahami Allah yang maha luas, Allah yang maha agung, tidak mungkin." Dan secara tersentak Agustinus menyadari keilahian Allah, Allah yang maha kuasa. Misteri Trinitas ini tidak bisa dipahami oleh kemampuan akal budi kita yang kecil ini. Allah yang maha luas ini. Maka setelah mengalami pengalaman itu, Agustinus menulis. Dia menulis mengatakan bahwa kalau Allah itu bisa dijelaskan secara jelas, secara logis, itu bukanlah Allah. Karena Allah tetap misteri. Allah yang maha kuasa itu tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh kemampuan akal budi kita yang terbatas ini. Marilah di hari Tritunggal Maha Kudus ini kita berusaha untuk menyadari kehadiran Allah, untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah ketika kita membuat tanda salib. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.